Saya tahu perselingkuhan itu menyakitkan. Tapi kalau ibu terus-terusan fokus dengan perselingkuhan suami, ibu akan sulit mendapatkan solusi dan justru makin membenci suami. Setelah disakiti dan dikhianati suami, ibu tetap harus memaafkan. Karena Anda seorang ibu sekaligus wanita karir. Jadi, ibu harus bangkit dan melanjutkan hidup demi masa depan anak dan kebahagiaan ibu sendiri. Ibu mungkin berkata, "Oke Mbak Maida, saya mengerti. Tapi bagaimana cara saya memaafkan suami setelah perselingkuhan menyakitkan yang dia lakukan?" Ibu berada di channel yang tepat. Kali ini saya akan berikan 5 langkah bagaimana memaafkan suami setelah dikhianati. Pertama, pertimbangkan bahwa suami ibu bisa berubah kapan saja. Dulu sewaktu pacaran, suami sangat mencintai ibu. Dia melakukan apapun yang ibu harapkan. Sekarang, perasaan suami berubah. Dia mengkhianati ibu. Nah, bisa saja suatu saat nanti setelah ibu berikhtiar, suami kembali sadar dan mencintai ibu lagi. Daripada terus menyesali perselingkuhan suami, lebih baik fokus belajar memperbaiki kesalahan. Kedua, ingat kembali hal-hal positif yang dilakukan suami kepada ibu. Saya tahu perselingkuhan itu menyakitkan. Tapi kalau ibu terus-terusan fokus dengan perselingkuhan suami, ibu akan sulit mendapatkan solusi dan justru makin membenci suami. Lebih baik ibu menggali kebaikan suami yang pernah dia lakukan dan berusahalah untuk mengingat hal itu. Ketiga, memahami apa yang dilakukan suami dan menyadari bahwa ibu turut menyumbang kesalahan. Perselingkuhan terjadi karena ada proses. Bisa saja perselingkuhan itu terjadi karena ibu juga turut menyumbang kesalahan. Dengan menyadari hal ini, ibu bisa lebih legowo dalam memperbaiki diri. Keempat, sadari bahwa seringkali seseorang bersikap seperti ini karena rasa sakit yang tidak diungkapkan. Mungkin ibu sering menuntut dan rewel pada suami, sedangkan suami tidak berani curhat pada ibu, sehingga dia memilih curhat pada wanita lain. Ini bahaya, karena rasa sakit yang tidak diungkapkan biasanya dicurhatkan pada wanita lain dan muncullah celah perselingkuhan. Kelima, ibu bisa mengikuti terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu, bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker. Karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu,
jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detox batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.